Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran prakarya di bab 4, yaitu pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Bisa diperhatikan di sini gambarnya ya, ada umbi-umbian, ada serealia, dan kacang-kacangan. Baik, next. Nah, penduduk Indonesia mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Di negara agraris, umumnya memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan wilayah yang luas. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagian besar penduduk negara agraris bekerja dalam hal budidaya tanaman pangan. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan diperdagangkan. Oleh karenanya, tanaman pangan sebagai tanaman sumber utama karbohidrat dan protein memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bentuk rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangan dengan baik dan juga membudidayakan sebagai pelestarian keberlangsungan hidup tanaman pangan dan kebutuhan pokok manusia. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman serealia, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Kelompok tanaman serealia dan kacang-kacangan merupakan biji, maksudnya menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Oke ya, kita lanjut ke serealia. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serealia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Pada sebagian negara berkembang, serealia seringkali menjadi satu-satunya sumber karbohidrat, sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok sebagai salah satu kebutuhan primer penduduk dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini di Indonesia juga memiliki bahan makanan pokok utama lain ya, atau alternatif pengganti atau substitusi makanan pokok, yaitu umbi-umbian ya. Selain nasi, makanan pokok yang lain ada bisa umbi-umbian yang mengandung karbohidrat. Oke. Next. Berikut adalah pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Nah, kemudian dihasilkan menjadi bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati ya. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut karyopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tapi umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin E dan B kompleks, serta mineral, besi, magnesium, dan zinc. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Sedangkan istilah serealia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Baik, selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak ya. Kayak tanaman kacang-kacangan ini umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae ya. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan gizinya ya, karena mengandung serat pangan yang terlarut dalam membantu menurunkan kadar kolesterol darah.
Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat, kompleks, folat, dan besi. Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Oke, selanjutnya adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dalam bentuk ya atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Ya, ini juga sebagai salah satu pengganti makanan pokok di Indonesia ya, seperti singkong, ubi, dan sebagainya. Well, next, di sini ada isi adalah makanan pokok bagi penduduk Mesir. Bentuknya seperti roti, bulat, dan terbuat dari gandum. Rasanya seperti roti tawar, hanya lebih padat dan seratnya lebih terasa. Nah, biasanya dimakan bersama ayam panggang, daging kambing, atau ikan. Kalau di Indonesia, juga punya makanan khas sendiri ya. Nah, yang bawah adalah singkong atau cassava. Mulanya merupakan makanan pokok penduduk Brazil ya, tapi kini sudah populer ya. Biasanya bisa direbus, uh, dikonsumsi atau bisa digoreng juga ya. Baik, selanjutnya adalah ketela. Nah, ketela dimasak dalam berbagai variasi di Nigeria. Banyak sekali makanan yang bisa dimodifikasi ya dari produk ketela ini. Baik, sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.